Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa kelas manajemen operasi, sebagai pengganti mata kuliah tatap muka, kita akan teruskan dulu tentang materi lab MO. Saya hari ini akan membahas tentang materi forecasting, ya. Jadi forecasting itu adalah dilakukan untuk memprediksi, ya, sesuatu di waktu yang akan datang. Kalau terkait dengan manajemen operasi, maka hal-hal yang terkait dengan inventory, ya, persediaan, produksi, kemudian laba, target penjualan, permintaan, dan sebagainya, itu menjadi sangat penting di dalam manajemen operasi. Nah, fungsi dari forecasting ini adalah supaya perusahaan itu tidak sampai kehabisan, ya. Kalau dalam sistem produksi itu, dalam konteks produksi itu adalah supaya perusahaan dapat memanage, ya, kegiatan produksinya, sehingga dari mulai ketersediaan bahan baku, kemudian jumlah yang diproduksi itu sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, secara garis besar ada dua metode yang sering dilakukan untuk melakukan forecasting. Yang pertama adalah metode kualitatif, yaitu ada beberapa teknik untuk kualitatif. Yang pertama adalah metode jury of executive opinion, yaitu di mana para eksekutif berkumpul, kemudian membahas tentang target-target ke depan yang nanti disepakati untuk dijadikan target pada tahun berikutnya, ya. Nah, kadang-kala dilengkapi mereka dengan data-data statistik atau kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tenaga ekspor, ya. Tenaga ekspor ini biasanya kalau perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan forecasting, maka kita bisa merekrut, ya, ekspor dari luar untuk membantu kita menentukan forecasting atau target yang akan ditetapkan perusahaan di waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan sales force composite, yaitu gabungan dari armada penjualannya. Jadi misalnya dari beberapa wilayah-wilayah, ya, itu digabung menjadi satu, kemudian setelah digabung, kemudian itu disepakati untuk menjadi target yang ditentukan di waktu yang akan datang. Dan yang keempat itu adalah metode survei, ya. Metode survei ini memang gak mahal, ya. Perusahaan melakukan langsung survei kepada konsumen, biasanya bisa dilakukan sendiri ataupun mungkin menggunakan pihak eksternal, ya. Misalnya seperti beberapa lembaga-lembaga hasil Nielsen misalnya, ya, yang selalu melakukan survei itu. Nah, yang kedua adalah metode kuantitatif, ya. Jadi metode kuantitatif itu adalah terdiri dari beberapa metode. Yang paling sederhana, karena metode ini menggunakan pendekatan statistik matematik. Yang pertama, metode yang paling simpel adalah metode moving average. Jadi kita harus punya data historis dulu. Jadi perusahaan itu harus memiliki data-data yang akan dijadikan target pada tahun berikutnya. Misalnya kalau mau memprediksi penjualan tahun 2021, ya kita memiliki data penjualan tahun-tahun sebelumnya, 2020, 19, 18, 17, 19, dan sebagainya, ya. Nah, metode moving average itu atau metode rata-rata bergerak, yaitu kita tinggal merata-ratakan data yang kita miliki pada tahun sebelumnya itu, kemudian dari data yang kita miliki kita jumlahkan, kita rata-ratakan, maka hasilnya itu adalah merupakan target untuk tahun yang akan datang atau periode waktu yang akan datang.
Ya. Nah, berapa banyak rata-rata data yang harus kita gunakan tergantung dari perusahaan yang kita namakan dengan jangka waktu moving average. Ya. Jadi jangka waktu moving average itu menunjukkan berapa banyak atau lama data-data yang harus kita rata-ratakan. Misalnya jangka waktu moving average-nya 3 tahunan, berarti kita akan merata-ratakan data itu setiap 3 tahun itu kita jumlahkan, kemudian kita rata-ratakan, ya. T-1, T2, T3, kemudian kita bagi 3 dan seterusnya. Jadi forecast setiap tahun bisa kita hitung dengan menggunakan moving average. Jadi kalau kita menggunakan jangka waktu moving average-nya 3 tahunan, berarti kita baru bisa memforecast itu pada tahun yang keempat, ya, pada data tahun yang keempat. Kemudian metode yang kedua adalah exponential smoothing, di mana di dalam kita memforecast pada periode yang akan datang itu dengan menggunakan forecast pada tahun sebelumnya. Nah, kita nanti akan menggunakan yang kita sebut dengan konstanta penghalusan atau alfa yang besarnya 0 sampai 1, ya. Jadi tergantung judgement dari manajemen mau menggunakan alfa berapa. Yang penting nilainya 0 sampai 1, sehingga kita bisa dapatkan forecast pada tahun T sama dengan forecast pada tahun T-1 plus alfa. Nah, alfa tadi konstantanya 0 sampai 1. Kemudian dikalikan data aktual pada tahun T-1 dikurangi forecast pada tahun T-1. Kemudian yang ketiga itu adalah metode trend linear, ya. Nah, ini termasuk metode yang paling populer karena dia menggunakan pendekatan di square, ya, metode di square, metode kuadrat kecil, sehingga menghasilkan tingkat kesalahan yang paling minimal. Nah, hari ini akan kita coba itu dulu, ya, bagaimana cara kita melakukan forecasting dengan metode kuantitatif. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari sekian metode itu ada yang terbaik? Tidak. Semuanya tergantung dari situasi yang ada, ya, termasuk data yang dimiliki oleh perusahaan itu, ya. Jadi tidak ada metode yang terbaik, tetapi metode yang ada itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari yang data yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, untuk berikan waktu, saya langsung aja di layar ini saya sudah membuka PowerPoint window, ya. Jadi seperti biasa kita masuk ke menu modul, ya. Kemudian kita pilih metode forecasting. Nah, ini kita klik, ya. Kemudian new, ya. Kemudian new, kita pilih yang file, ya. New, ya. Ya, kemudian kita pilih yang time series analysis, ya, data runtut waktu, ya. Misalnya di sini kita kasih nama misalnya kasus 1, ya. Kasus 1, kemudian di dalam contoh, ya, itu di buku Anda lihat nanti di buku Lab Management Operation itu di halaman 50, ya. Di situ ada data penjualan selama 1 tahun, ya. Jadi kita menggunakan angka, ya, bulan ke-1 sampai ke 12, lalu kemudian oke, ya. Ya, tinggal kita tadi. Time series. Kemudian kita isi lupa tadi, ya, kita isi dulu 12 bulan, ya. Kemudian ini kita isi judulnya misalnya kasus 1. Kasus 1 pakainya bulan ke-1 sampai ke 12. Oke. Ya, ini sudah muncul, ya. Di situ kita tinggal isi saja demand-nya. Jadi saya isikan sebentar. Jadi untuk bulan pertama, ya, itu jumlahnya adalah 10, ya.
10, kemudian 12, ya, kemudian 13, 16, kemudian 19, 23, kemudian 26, kemudian 30, 28, ya, kemudian 18, kemudian 16, kemudian 14, pas 12, ya. Nah, di sini ada di methods itu akan ada beberapa metode yang bisa kita pilih dari naik methods, ya, naik approach. Naik approach itu definisinya adalah kita menggunakan realisasi pada tahun sebelumnya itu dijadikan target untuk tahun yang akan datang. Itu pendekatan naik approach. Kita coba dulu dengan naik approach, ya, kemudian kita solution, ya. Cascade, ya. Ya, ini kita dapatkan jumlah forecastnya, errornya. Nah, ini akan kita dapatkan dari solution dengan menggunakan line approach, di mana mean absolute deviation-nya, ya, MAD-nya itu menunjukkan penyimpangan absolut rata-ratanya sebesar 3,273. Kemudian forecast-nya itu berarti untuk bulan Januari pada tahun berikutnya itu sebesar 14, ya. Jadi yang penting untuk mengetahui forecast kita itu hasilnya bagus atau tidak itu dilihat dari besar kecilnya mean absolute deviation, MAD maupun MSC, ya. Sehingga kita bisa tahu semakin kecil MAD-nya berarti forecast itu semakin bagus. Artinya antara data aktual dengan data forecast-nya itu hampir mendekati, ya. Nah, itu kalau kita menggunakan metode naik approach, ya. Kemudian kalau kita menggunakan metode yang kedua, misalnya moving average yang saya sebut tadi dengan metode rata-rata bergerak, ya. Jadi berapa banyak data yang harus kita rata-ratakan itu tergantung dari yang kita sebut dengan period to average, atau tadi saya menyebutnya jangka waktu moving average, ya. Misalnya data yang mau kita rata-ratakan tahun sebelumnya 3 bulanan. Nah, ini bisa kita pakai 3 di period to average-nya, ya. Ada metodenya moving average, kemudian solution atau solve, ya, kalau model yang lama itu solve. Kalau metode ini punya saya download QM yang baru itu namanya solution. Sama pakai cascade sehingga kita bisa mengeluarkan beberapa output. Nah, di sini kita bisa lihat resultnya, ya. Resultnya bisa kita lihat di sini, ya. Kalau menggunakan data moving average, di mana data yang kita rata-rata 3 bulanan, maka kita akan mendapatkan dengan forecastnya periode yang akan datang sebesar 16, ya. Jadi jauh lebih besar dibanding dengan menggunakan metode naik approach. Namun di sini MAD-nya juga lebih besar, ya. Mean absolute deviation-nya 6,481, ya. Bisa juga dilihat dari mean square error-nya 47,642. Jadi kalau kita bandingkan antara metode naik approach dengan moving average, hasil